Bab 964, Niat Membunuh Membubung. Sander V meremehkan kekuatan garis keturunan iblis gila. Dia percaya Tuan Pagoda bisa membantunya mendapatkan kembali kesadarannya di saat-saat kritis, tapi dia tidak menyangka bahwa masa kini sangat berbeda dari sebelumnya, karena dia sekarang adalah ranah Kaitao, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan kegilaan dia benar-benar sudah mencapai kesempurnaan. Kaitao, keilahian yang sempurna. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditekan oleh Tuan Pagoda. Tidak, harus dikatakan Tuan Pagoda tidak berani menekannya sekarang, karena Sander Y benar-benar tidak mengenali kerabatnya sekarang. Kalau ditekan dengan paksa, Sander Y pasti akan membunuhnya sekarang. Jadi, dia mengabaikannya begitu saja. Di langit, Sander Y memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangan kanannya, dan kekerasan serta niat membunuh di sekitarnya terus bergetar di sekitar langit seperti gelombang. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam waktu kurang dari beberapa saat, dalam radius jutaan kaki, waktu dan ruang di dalamnya berubah menjadi lautan darah. Niat membunuhnya sangat besar. Kemarahannya luar biasa. Di luar lautan darah, tak terhitung banyaknya master peradaban Tianxing yang menyaksikan pemandangan ini. Semuanya ngeri, karena niat membunuh dan permusuhan sudah mampu mempengaruhi mereka. Tidak ada master yang berani mendekati area tempat Sander Y berada. Dan ekspresi Dewa Cermin dan Dewa Tianfu bisa dikatakan semakin khusyuk saat ini, karena mereka mengetahui bahwa dari awal pertarungan dengan Sander Y hingga saat ini, kekuatan Sander Y saat ini sudah meningkat setidaknya beberapa kali pilat. Beberapa kali. Semakin banyak bertarung, semakin kuat jadinya. Ini sungguh di luar dugaan. Dewa Cermin tiba-tiba bertanya, apakah sudah datang ke sini? Saat Dewa Tianfu hendak berbicara, Sander Y di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang. Targetnya persis mereka berdua. Karena mereka paling dekat. Melihat Sander Y datang untuk membunuh mereka, keduanya merasa ngeri bagaimana mereka berani melawan Sander Y saat ini. Mereka berdua bergegas mundur pada saat yang bersamaan. Jelebi. Serangan pedang Sander Y gagal, tetapi energi pedang yang kuat mengejutkan mereka berdua hingga mundur ratusan ribu kaki. Saat keduanya berhenti, jiwa mereka menjadi ilusi. Setelah memukul mundur kedua orang itu dengan pedang, Sander Y menoleh dan melihat ke arah master peradaban Tianxing yang paling dekat dengannya di kejauhan. Ketika melihat tatapan Sander Y, para master peradaban Tianxing itu semua ngeri, lalu berbalik dan lari. Sander Y tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan memburu. Melihat Sander Y datang untuk membunuh, master peradaban Tianxing itu tiba-tiba terbang ke langit, namun pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dan membuat Sander Y tetap di tempatnya. Bang! Dengan serangan ini, niat membunuh dan permusuhan Sander Y benar-benar bisa diredam. Di tengah pandangan yang tak terhitung jumlahnya, seorang wanita berbaju putih muncul tidak jauh di depan Sander Y. Melihat pengunjung tersebut, master peradaban Tianxing yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas lega. Dewa tertinggi Tianyun. Tidak jauh dari dewa tertinggi Tianyun, itu adalah ketua aula penegak hukum, Wudo. Dengan hal besar yang terjadi di peradaban Tianxing saat ini, tentu saja mustahil baginya untuk terus bertarung dengan dewa tertinggi Tianyun dan dia juga tidak bisa mengalahkannya. Dewa tertinggi Tianyun menatap Sander Y dengan sedikit keterkejutan di matanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Sander Y sedikit di luar dugaannya. Apalagi saat mengetahui pengurus utama kediaman dewa tewas di tangan Sander Y, dia sangat terkejut. Pada saat ini, Sander Y tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dan aura kekerasan naik ke langit, cahaya putih yang menyelimuti dirinya retak terbuka, dan kemudian Sander Y menebas dengan pedang tajam. Bang! Cahaya putih pecah dan memercik kemana-mana. Tubuh Sander Y bergetar, dan dia menyerang dewa tertinggi Tianyun dengan pedang.
Jejak keterkejutan muncul di mata dewa tertinggi Tianyun. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menunjuk dengan jarinya. Jari ini benar-benar menghentikan pedang menakutkan Sander Ye. Bang! Pedang Sander Ye menusuk ujung jarinya, dan seluruh tubuhnya berhenti di tempatnya. Namun saat ini, ujung jari dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba terluka dan darah berceceran. Dewa tertinggi Tianyun langsung terkejut, dan dia menjentikkan ujung pedangnya. Bang! Sander Ye mundur 10.000 kaki dengan pedangnya. Begitu dia berhenti, dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena krisis naluriah, Sander Ye tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Kekuatan dia saat ini menakutkan, pedangnya langsung merobek ruang dan waktu di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Namun, begitu pedangnya jatuh, pedang itu langsung terjepit di antara dua jari dewa tertinggi Tianyun. Pada saat ini, aura kekerasan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya ditekan. Dewa tertinggi Tianyun tidak menyakiti Sander Ye, tetapi membantunya menekan niat membunuh dan amarahnya, karena dia sudah bisa melihat bahwa Sander Ye sedang dalam keadaan gila saat ini dan pikirannya tidak jernih. Saat ini, pagoda kecil juga dengan cepat membantu menekannya. Di bawah tekanan dewa tertinggi Tianyun dan pagoda kecil, Sander Ye akhirnya memiliki secercah kejernihan di matanya. Saat ini, suara dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba terdengar di benak Sander Ye. Dewa tertinggi Tianxuan dan pengurus utama akan segera kembali. Kekuatan mereka lebih baik dariku, kamu pasti bukan tandingan mereka. Pergilah. Sander Ye melirik dewa tertinggi Tianyun dan tidak berkata apa-apa. Pedang Qingxuan di tangannya bergetar hebat. Detik berikutnya, dia langsung menggunakan pedang Qingxuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan menghempatnya. Lancang. Pada saat ini, Ketua Aula Penegak Hukum di kejauhan tiba-tiba berteriak dan hendak memblokir ruang dan waktu dengan paksa serta menghentikan Sander Fe. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba terbang terbalik, dan penerbangan ini terbang langsung ke area di mana Wudo, Katus Aula Penegak Hukum, langsung terguncang oleh kekuatan dahsyat dan terpental puluhan ribu kaki. Setelah Wudo berhenti, dia memandang dewa tertinggi Tianyun dengan tidak percaya saat dia hendak berbicara. Dewa tertinggi Tianyun memasang ekspresi serius di wajahnya. Pedang ini sangat kuat. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Wudo dengan wajah prihatin. Tuan Wudo, apakah kamu baik-baik saja? Dewa tertinggi Tianyun. Wudo memelototi dewa tertinggi Tianyun. Kamu sengaja membiarkan dia pergi. Dewa tertinggi Tianyun mengerutkan kening. Kalau kamu mengatakan itu, aku akan menuntut kamu karena pencemaran nama baik. Wudo menatap dewa tertinggi Tianyun. Tubuhnya gemetar karena marah, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan wanita ini, dia merasa tidak berdaya akhirnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan semua amarah di perutnya, lalu mulai bicara Fogis, dewa tertinggi. Jarigan bicara tentang pelanggaran Yinia terhadap hukum dewa. Orang ini membunuh begitu banyak orang dari suku peradaban Tianxing, dan kamu hanya melihatnya pergi seperti ini. Apakah ini dibenarkan? Dewa tertinggi Tianyun bertanya, kenapa kamu tidak menghentikan? Ekspresi Wudo membeku. Dewa tertinggi Tianyun berkata dengan tenang, Ketua Aula Wudo, setidaknya aku mengambil tindakan. Bagaimana dengan kamu? Setelah kamu keluar, kamu bahkan tidak mengambil tindakan, tetapi malah menuduh aku. Apakah menurut kamu aku mudah ditindas? Saat dia berbicara, aura menakutkan menyelimuti Wudo, siap untuk memulai pertarungan. Melihat dewa tertinggi Tianyun ingin berpura-pura bodoh lagi, wajah Wudo benar-benar jelek, tapi dia tidak berani marah, jadi dia hanya bisa bernalar dengan sepenuh hati. Dewa tertinggi, pemuda itu membunuh banyak orang kita, bagaimana bisa membiarkan dia pergi seperti ini? Apakah kamu punya penjelasan untuk orang-orang kita? Peradaban Tianxing tidak pernah diperlakukan seperti ini sejak zaman kuno, dan dia meninggalkan peradaban Tianxing dengan tidak terluka. Dewa tertinggi Tianyun menandang Wudo dengan ringan,
Ketua Aula Wudo, apakah menurutmu segala sesuatunya sesederhana itu? Wudo sedikit mengernyit, apa maksudmu? Dewa tertirigi Tianyun menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah dengan suara rendah, kenapa kamu selaku ketua aula penegak hukum berpikiran begitu sederhana? Wajah Wudo tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, tapi dia tidak berani marah. Dewa tertinggi Tianyun langsung mengabaikannya, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di mana Sander Ye menghilang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, Ketua Aula Wudo, bagaimana kamu yakin bahwa dia bukan dari peradaban tingkat yang lebih tinggi? Wudo tertegun dan segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Dewa tertinggi Tianyun meliriknya, apakah peradaban Tianxing memiliki pedang itu? Bagaimana dengan garis keturunan yang lebih istimewa dari peradaban Tianxing? Wudo tampak jelek. Biarpun dia masih menghina dan tidak menghargai Sander Ye saat ini, hanya memperlakukannya sebagai semut dari peradaban tingkat rendah, logika mengatakan kepadanya bahwa anak laki-laki ini memang tidak sederhana, dan baik garis keturunan maupun pedangnya bukanlah sesuatu yang dimiliki peradaban rendah. Peradaban tingkat 6. Wudo menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, dia tidak mungkin berasal dari peradaban tingkat enan. Aku berani mempertaruhkan seluruh keluargaku padanya. Alasan kenapa dia begitu percaya diri adalah karena peradaban Tianxing pada dasarnya tidak pernah bertemu lawan selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, peradaban Tianxing sudah menjelajahi alarm semesta. Dewa tertinggi Tianyun berkata dengan lembut, ketika kita menghancurkan beberapa peradaban, sebelum mereka bertemu dengan kita, mereka sama percaya diri seperti kita. Sekarang mereka percaya bahwa tidak ada peradaban yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Namun, kita hanya menggunakan satu api langit untuk menghancurkan seluruh peradaban alam semesta mereka. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, pada saat itu, kita akan menertawakan mereka seperti katak di dalam sumur, yang tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ketua Aula Wudo, mungkin di mata beberapa peradaban dan kekuatan lain, kisah juga adalah katak di dalam sumur. Aku tidak berani memikirkannya seperti itu. Wajah Wudo dingin, Dewa tertinggi Tianyun, jangan biarkan kelebihan orang lain menghancurkan kepercayaan sendiri. Peradaban Tianxing sudah berada di alam semesta selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu lawan. Ini membuktikan segalanya. Dewa tertinggi Tianyun melirik Wudo dan tidak berkata apa-apa. Kalau kamu berbicara dengan orang bodoh, kamu sendiri mungkin akan menjadi bodoh. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang wanita keluar. Wanita itu mengenakan jubah hitam ketat, dan rambut panjangnya diikat dengan pita ungu dan disampirkan di belakangnya hingga bokongnya. Fitur wajahnya seindah sebuah karya seni, tanpa cacat, kecuali matanya yang dingin, seperti bongkahan es yang mengusir orang ribuan mil jauhnya. Ketika Wudo melihat pengunjung itu, dia sangat gembira dan buru-buru berkata, "Salam Dewa Tertinggi Tianxuan." Dua dewa tertinggi peradaban Tianxing berkumpul. Dewa tertinggi Tianyun memandang Dewa tertinggi Tianxuan dan tidak berkata apa-apa. Mata Dewa tertinggi Tianxuan juga tertuju pada Dewa tertinggi Tianyun, dan keduanya hanya saling memandang. Kedua wanita itu adalah dewa tertinggi yang mempunyai akademi masing-masing. Bedanya, aliran Dewa tertinggi Tianyun khusus untuk belajar pengetahuan, sedangkan aliran Dewa tertinggi Tianxuan khusus untuk ilmu bela diri. Ketika penguasa Tianxing masih ada, kedua wanita itu kadang-kadang bertemu, tetapi hubungan pribadinya tidak mendalam. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba berbicara lebih dulu, "Tianyun, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Dewa tertinggi Tianyun berkata, "Pertama, asal-muasal pemuda itu tidak sederhana. Kedua, hal ini disebabkan oleh aliansi jalan jahat yang diam-diam mengobarkan api dan dengan sengaja menggiring peradaban Tianxing untuk bermusuhan dengan pemuda itu." Wudo di samping tiba-tiba berkata, "Dewa tertinggi Tianyun, Vinia melanggar hukum dewa,
apakah aliansi jalan jahat juga yang memintanya melakukan itu? Dia tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan, karena aula penegak hukum yang pertama-tama menangkap Yinia dan Sander Ye. Kalau dia yang disalahkan, dia akan mendapat masalah besar. Dewa tertinggi Tianxuan tiba-tiba menoleh ke arah Wudo. Aliansi jalan jahatlah yang menambah bahan bakar ke dalam api. Pengurus aula penegak hukum Yino Cui yang tidak punya otak dan dimanfaatkan oleh orang lain, yang membuat masalah menjadi lebih buruk seperti ini. Kalian aula penegak hukum tidak bisa lepas tanggung jawab. Mendengar ini, wajah Wudo tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dewa tertinggi Tianxuan memandang dewa tertinggi Tianyun lagi. Tianyun, biarpun aula penegak hukum salah, itu adalah fakta bahwa Yinia melanggar hukum dewa, dan juga fakta bahwa kultivator pedang membunuh banyak master di peradaban Tianxing. Aku bisa mengerti bahwa kamu ingin melindungi pengurus Yinia, tapi kamu tidak boleh membiarkan anak itu pergi dengan sengaja, kamu. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba mengulurkan dua jarinya. Ada bekas pedang yang dalam di ujung jarinya. Dia memandang dewa tertinggi Tianxuan, pedangnya menghancurkan tubuh ajaibku. Dewa tertinggi Tianxuan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Dewa tertinggi Tianyun lekat-lekat menatap dewa tertinggi Tianxuan. Aku memang berniat membiarkan Yinia pergi bersama anak itu, tapi dalam hatiku, peradaban Tianxing akan selalu didahulukan. Kalau Yinia benar-benar mengkhianati peradaban Tianxing, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya, tapi apakah dia pernah mengkhianati peradaban Tianxing? Wudo di samping berkata dengan suara yang dalam, dia melanggar hukum dewa. Dewa tertinggi Tianyun tiba-tiba menoleh ke arahnya, apakah tidak menaati hukum dewa berarti mengkhianati peradaban Tianxing? Banyak sekali orang di peradaban Tianxing yang melanggar hukum, apakah mereka semua mengkhianati peradaban Tianxing? Wudo tampak jelek. Dewa tertinggi Tianyun memandang dewa tertinggi Tianxuan. Aku sengaja melepaskan Yinia dan anak laki-laki itu. Aku memang memiliki motif egois. Aku hanya ingin merestul mereka. Aku tidak pernah menyembunyikan hal ini dari awal hingga sekarang. Namun, selain motif egois, aku juga demi kepentingan publik, asal-muasal pemuda itu tidak sesederhana kelihatannya. Apalagi aliansi jalan jahat yang menjadi musuh bebuyutannya saja belum bisa menyingkirkannya. Kalau dia benar-benar mati di peradaban Tianxing, tidak ada jaminan bahwa sebab dan akibat yang tidak diketahui tidak akan terjadi. Konyol. Wudo itu tiba-tiba menyela dewa tertinggi Tianyun, apa sebab dan akibat yang tidak diketahui? Bahkan kalau ada sebab dan akibat yang tidak diketahui, apakah peradaban Tianxing tidak mampu tanggung? Itu lelucon besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wudo, dewa tertinggi Tianyun menghampirinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menamparinya dengan keras. Karena terlalu dekat dan Wudo tidak menyangka bahwa dewa tertinggi Tianyun akan tiba-tiba mengambil tindakan, ketika dia baru saja bereaksi, terdengar tamparan keras. Blok. Bersambung. Bab 965, 3 Kultivator Pedang. Karena lengah, Wudo ditampar oleh dewa tertinggi Tianyun dan terbang ribuan kalek jauhnya. Setelah dia berhenti, sisi kanan wajahnya bengkak. Wudo benar-benar tercengang. Namun tak lama kemudian, dia menjadi geram dan memelototi dewa tertinggi Tianyan. Dewa tertinggi Tianyun, kenapa kamu memukul tanpa alasan, kamu? Dia benar-benar marah dan menjadi gila. Dia sangat ingin menyerang. Namun akal sehat selalu menahannya, karena dia melihat niat membunuh di mata dewa tertinggi Tianyun, yang membuatnya merasa merinding. Alasan kenapa dia bisa menahan dewa tertinggi Tianyun sebelumnya adalah karena dia tidak benar-benar bermusuhan satu sama lain, dan dewa tertinggi Tianyun tidak menunjukkan kemarahan atau niat membunuh yang sebenarnya. Saat ini, dia melihat niat membunuh di mata dewa tertinggi Tianyun. Itu bukan bercanda. Penguasa Tianxing tidak ada di sini, artinya tidak ada yang bisa menilai dewa tertinggi Tianyun ini. Kalau dewa tertinggi Tianyun benar-benar menemukan alasan untuk membunuhnya,
maka dia akan mati dengan tidak adil. Memikirkan hal ini, Wudo dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Orang baik tidak akan langsung menderita kerugian, jadi dia akan menanggungnya dan mengatasinya nanti. Melihat Wudo tidak terus membuat masalah, Dewa Tertinggi Tianyun mengalihkan pandangannya. Dia memandang Dewa Tertinggi Tianxuan yang berdiri di samping. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Dewa Tertinggi Tianxuan terdiam beberapa saat, dia berkata, Ketua Aula Wudo, mohon bekerja sama dengan Perdana Menterimu untuk menghentikan Ketua Aula kedua dan aliansi Jalan Jahat. Jangan biarkan dia meninggalkan peradaban Tianxing sebelum aku kembali. Kalau dia mau untuk pergi dengan paksa, langsung bunuh dia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Di tempat, Wudo melirik ke arah yang ditinggalkan Dewa Tertinggi Tianyun di kejauhan. Aula Kabinet. Saat ini, Perdana Menterimu sedang duduk di depan aula. Di kiri dan kanannya berdiri dua pria kuat misterius berjubah hitam. Duduk di hadapannya adalah Ketua Aula kedua aliansi Jalan Jahat, Baltikiyu. Wudo juga ada di aula, tapi dia tidak duduk, tapi berdiri, dengan wajah muram. Perdana Menterimu menatap Baltikiyu dan mencibir, Ketua Aula kedua, tipuan yang luar biasa. Baltikiyu sedikit bingung, apa maksud Perdana Menterimu dengan ini? Perdana Menterimu mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya, Ketua Aula kedua, bicaralah terus terang. Baltikiyu menghela nafas dengan suara rendah, Perdana Menterimu, kenapa aku datang ke peradaban Tianxing? Perdana Menterimu memandang Baltikiyu dan tidak berkata apa-apa. Baltikiyu melanjutkan, aliansi Jalan Jahat baru saja menandatangani perjanjian damai dengan peradaban Tianxing. Tapi, peradaban Tianxing melepaskan api langit yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan alam semesta jahat. Perdana Menterimu, tindakan peradaban Tianxing apakah menghargai kontrak? Bukankah aku harus datang dan meminta penjelasan? Perdana Menterimu mengerutkan kening, ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini, yang aku bicarakan adalah Sander Ye. Baltikiyu melanjutkan, Sander Ye memang musuh bebuyutan dari aliansi Jalan Jahat, tapi peradaban Tianxing ingin membunuhnya, apa hubungannya dengan aku? Dengan segala hormat, Perdana Menterimu, peradaban Tianxing ingin membunuh dia, bukan karena aliansi Jalan Jahat, tapi karena menurutmu dia sudah mencoreng nama baik peradaban Tianxing dan tidak layak untuk peradaban Tianxing. Itu sebabnya ingin menyingkirkannya, tapi kalian tidak menyangka dia sekuat itu, bukan? Perdana Menterimu menatap Baltikiyu dengan tatapan muram, sejauh yang aku tahu, kamu sudah bertemu dengan petugas penegakan hukum Yino Chul. Baltikiyu tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk sedikit, aku memang pernah bertemu. Demi aliansi kita, aku mengingatkan dia saat itu bahwa kekuatan Sander Ye tidak sederhana, jangan meremehkannya. Sayangnya, dia tidak mendengarkan. Semua pengawalnya ada di sana pada saat itu, kamu akan tahu apakah aku berbohong ketika kamu bertanya tentang hal itu. Setelah mendengar perkataan Baltikiyu, wajah Wudo, Ketua Aula Penegak Hukum, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Perdana Menterimu melirik ke arah Wudo, lalu ke Ketua Aula kedua yang duduk dengan tenang di bawah. Dia menghela nafas dalam hati, tidak berkata apa-apa, dan terus minum teh. Baltikiyu tiba-tiba berkata, Perdana Menterimu, Ketua Aula Wudo, aku merasa masalah terbesar saat ini bukanlah meminta pertanggungjawaban dari orang sendiri atau sekutu kita, tetapi Sander Ye itu. Kalian juga sudah melihat kekuatan Sander Ye, tapi aku ingin memberitahumu bahwa yang paling menakutkan dari dia adalah bakatnya. Belum lama ini, dengan kekuatannya, aku bisa membunuhnya dengan mudah, tapi sekarang, aku khawatir aku bahkan tidak bisa lakukan apapun padanya. Tingkat pertumbuhan dia sungguh luar biasa, sekarang dia sudah melarikan diri, kelak akan menimbulkan masalah serius.
Masalahnya adalah setelah dia membunuh seseorang di Tianxing, dia pergi secara terang-terangan, dan dia juga merampas buah Tianxing milik peradaban Tianxing di depan umum, kalau masalah ini tersebar. Setelah itu, dia melirik Perdana Menteri Mu dan tidak melanjutkan. Benar saja, wajah Perdana Menteri Mu menjadi sedikit abu-abu. Hal ini sungguh memalukan dan terhina bagi peradaban Tianxing. Wudo tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Perdana Menteri Mu, Sander Ye tidak bisa melarikan diri, tetapi dewa tertinggi Tianyun." "Diam!" Perdana Menteri Mu tiba-tiba berteriak dengan marah, seperti guntur, mengguncang aula dan berdengung. Wudo tercengang. Perdana Menteri Mu menatap Wudo dengan mata dingin, mundur dan tunggu perintah. Wajah Wudo benar-benar lebih jelek daripada orang mati, tapi dia tidak berani melanggar perintah, jadi dia harus menahan amarahnya dan mundur. Balti Qiu melirik Wudo yang keluar, tapi tidak berkata apa-apa. Perdana Menteri Mu tiba-tiba berkata, "Ketua Aula kedua, tolong jangan mencoba menipunya lagi. Dia adalah seorang pejuang dan tidak bisa menahan jebakan Ketua Aula kedua." Balti Qiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Apa yang dikatakan Perdana Menteri Mu membuatku sedikit bingung. Aku benar-benar difitnah." Namun Perdana Menteri Mu tidak berniat untuk terus berbasa-basi dengannya, dan langsung berkata, "Dari mana asal-usul pemuda itu? Setelah bertarung, biarpun kamu memikirkannya dengan pantat kamu bisa mengatakan bahwa anak laki-laki itu tidak sederhana. Alasan kenapa dia marah pada Wudo adalah karena ini. Pada saat ini, orang bodoh seperti ini tidak hanya gagal melihat inti permasalahan, tetapi juga memulai perselisihan sipil dan memulai perselisihan sipil di depan orang luar. Ini sangat bodoh." Balti Qiu berkata, "Namanya Sander Ye, dia berasal dari alam semesta Guanfan, dan dia adalah pemilik alam semesta Guanxuan saat ini." Perdana Menteri Mu bertanya, "Tingkat peradaban apa?" Balti Qiu berkata, "Banyak master sudah bergabung dengan mereka sebelumnya. Dalam hal kekuatan, mereka harus dianggap level 4. Perdana Menteri Mu mengerutkan kening, dan Balti Qiu menambahkan, "Namun, ada beberapa orang di belakangnya yang jago." Perdana Menteri Mu memahami poin kuncinya, apakah dia memiliki pendukung. Balti Qiu mengangguk, "Ya, ada 3 kultivator pedang." Perdana Menteri Mu bertanya lagi, "Bagaimana kekuatannya?" Balti Qiu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Perdana Menteri Mu menatap Balti Qiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Balti Qiu berkata, "Perdana Menteri Mu, jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak menyembunyikannya, karena aku belum pernah bertarung melawan mereka. Jadi wajar saja aku tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya, tapi yang pasti aku tidak akan bisa mengalahkan mereka bertiga. Kalau 1 lawan 1, aku mungkin bisa melawan mereka." Dia tahu bahwa ketika menghadapi orang pintar seperti itu, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tapi dia juga harus mengatakan yang sebenarnya. Pasti ada kebohongan di antara kebenaran, dan ada kebenaran di antara kebohongan. Perdana Menteri Mu mengalihkan pandangannya dan terus minum teh, wajah menunduk. Balti Qiu tidak bisa melihat tatapan dan ekspresinya. Balti Qiu berhenti berbicara. Dia hendak menyesap teh tetapi ternyata tidak ada teh untuknya sama sekali. Balti Qiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Peradaban Tianxing ini benar-benar memiliki semacam kesombongan di tulangnya. Meski aliansi jalan jahat menandatangani perjanjian damai dengan mereka, dia tahu betul bahwa di mata peradaban Tianxing, mereka sama sekali tidak menganggap serius aliansi jalan jahat. Balti Qiu tidak kecewa dengan hal ini. Peradaban Tianxing sudah berada di alam semesta selama bertahun-tahun dan hampir tak terkalahkan, malah menjadi tidak normal kalau mereka rendah hati. Kali ini Perdana Menteri Mu tiba-tiba berkata, "Ketua Aula kedua, apakah kamu benar-benar belum pernah bertarung dengan orang di belakang Sander Ye?" Balti Qiu mengangguk, "Belum pernah." Perdana Menteri Mu mengangguk, "Ketua Aula kedua,
karena aku khawatir Sander Ye masih memiliki kaki tangan. Oleh karena itu, peradaban Tianxing sudah menutup perbatasan. Sekarang tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Dewa Tianxing. Jadi ketua aula kedua mungkin harus tinggal di sini lebih lama. Kamu akan dirugikan untuk sementara waktu. Balti Qiu tidak marah dan tersenyum. Oke. Perdana Menterimu tidak berkata apa-apa lagi, berdiri dan meninggalkan aula. Balti Qiu duduk kembali di kursi dan perlahan menutup matanya. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi ada senyuman di bibirnya. Akademi Tianyun. Setelah Perdana Menterimu keluar dari kabinet, dia langsung pergi ke Akademi Tianyun untuk mencari Dewa Tertinggi Tianyun. Di aula, Jinan dan Dewa Tertinggi Tianyun sedang duduk berhadapan saat dia melihat Perdana Menterimu datang. Dia berdiri dan berjalan ke samping, lalu terdiam. Perdana Menterimu membungkuk sedikit kepada Dewa Tertinggi Tianyun dan tersenyum pahit. Dewa Tertinggi, aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dewa Tertinggi Tianyun tampak tenang. Perdana Menterimu datang kepadaku untuk sesuatu. Perdana Menterimu mengangguk. Ketua aula kedua memang berniat menggunakan peradaban Tianxing untuk menyingkirkan Sander Ye itu. Masalah sampai pada titik ini, bisa dikatakan pertarungan antara peradaban Tianxing dan Sander Ye itu tiada akhir. Dewa Tertinggi Tianyun menggelengkan kepalanya dan langsung menyela Perdana Menterimu. Perdana Menterimu datang kepadaku dan ingin aku membunuh Sander Ye itu. Perdana Menterimu berkata dengan suara yang dalam, Dewa Tertinggi, kita membutuhkan persatuan sekarang. Penguasa Tianxing tidak ada di sini. Sekarang kami membutuhkan bantuan kamu. Mata Dewa Tertinggi Tianyun berkilat kecewa. Kabinet tidak berhak memerintahkan aku. Perdana Menterimu, silakan pergi dari sini. Wajah Perdana Menterimu menjadi gelap. Dewa Tertinggi Tianyun tiba-tiba mengerutkan kening. Pergi atau tidak? Perdana Menterimu berdiri dan berhenti ketika dia berjalan ke pintu aula. Dewa Tertinggi, apakah orang luar benar-benar lebih penting daripada salah satu bangsa sendiri? Dewa Tertinggi Tianyun berkata, Perdana Menterimu, mereka hanya ingin meninggalkan peradaban Tianxing dan tidak ingin merugikan peradaban Tianxing. Perdana Menterimu menoleh ke arah Dewa Tertinggi Tianyun. Hukum dewa adalah hukum dewa, semua orang harus mematuhinya. Yinia tidak mematuhi hukum dewa dan harus bersama orang peradaban asing. Aula penegak hukum pergi menangkapnya. Apa yang salah dengan itu? Dewa Tertinggi, aula penegak hukum tidak salah, yang salah adalah Yinia. Kali ini, Jinan di samping tiba-tiba berkata, Perdana Menterimu, Yinia tidak salah. Perdana Menterimu menoleh untuk melihat ke arah Jinan yang menatapnya. Apakah menurutmu Yinia membawanya kembali hanya untuk menunjukkan Sander Ye kepada guru? Tidak, dia membawanya kembali untuk alasan lain, dan itu untuk membantu peradaban Tianxing. Apalagi Sander Ye bersedia berbagi pagoda kecil dia dengan peradaban Tianxing hanya karena Yinia. Tetapi kamu memperlakukan dia dan Sander Ye seperti itu, kamu tidak akan pernah tahu apa yang telah terlewatkan oleh peradaban Tianxing, selamanya tidak akan pernah tahu. Bersambung.